guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar para pencari cuan dimanapun kalian berada? Semoga selalu diberi kelancaran dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti pada kali ini, Sakahyang akan membahas sebuah film unik dari negara Swiss berjudul Seutoren 2024. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes cantik bernama Barbara, di mana setelah ibunya meninggoy, kini Barbara hidup sendiri di ruko jahit dan souvenir bordir milik keluarganya. Dan bisa kita lihat, Barbara selalu memutar rekaman sang ibu sebelum memulai aktivitasnya guna mengusir rasa sepi. You got this. Okay, you. Namun sesaat kemudian Barbara kembali merasakan kesedihan saat menyadari rukonya ini akan segera gulung tikar. Rupanya ruko warisan keluarganya ini harus disita pihak bank setelah Barbara tidak mampu membayar tunggakan bekas biaya pengobatan si ibu. Talking portraits are right here at Duggan. Di siang harinya, saat Barbara bete menunggu pelanggan, seketika ia pun panik saat mendapat telepon dari pelanggannya yang bernama Grace. Terlebih dirinya lupa jika hari ini harus memperbaiki gaun pernikahan sebelum jam 2 siang. Namun bisa kita lihat mobil bangkong Barbara begitu unik, yang mana terdapat aksesoris jarum dan benang titan di belakangnya. Sesampainya di tempat tujuan, Grace langsung membacoti Barbara yang datang terlambat. Ah elah, dikira kawinan parawan, ternyata kawinan nini-nini peot. Lantas saat Barbara berusaha memasangkan kancing, Grace mengungkapkan jika Barbara yang kurang disiplin membuat dirinya hampir telat menghadiri akad nikah. Ia pun menyesal telah menggunakan jasa toko Barbara untuk menangani acara pentingnya. Tak cuma itu, Grace pun merasa jika hal tersebut menjadi penyebab bangkarnya usaha keluarga Barbara. Sontak Barbara pun kesal saat mendengar bacotan Grace yang mulai menghina usaha keluarganya. Saat kancing gaun hampir jeblos, Barbara yang muak pada bacotan Grace memutuskan untuk membuang saja kancing tersebut. Menyadari hal itu, Barbara yang ingin tampil cantik di depan para kaula tua jelas saja semakin ngamuk. Apalagi saat Barbara mengatakan jika kancing cadangannya tertinggal di toko. Stupid dog, get out! Go! No button! Put your foot down! Namun di tengah perjalanan pulang, Barbara pun syok parah saat melihat insiden kecelakaan yang baru saja terjadi. Namun ternyata kejadian ini bukanlah kecelakaan biasa, di mana dua pria ini sedang terlibat konflik transaksi COD gagal uyah harom. Di saat itu pula, Barbara yang akan melepon polisi seketika merasa bimbang saat melihat koper yang dirasa berisi uang yang banyak. Terlebih saat ini, ia ingin toko warisan si ibu tetap berjalan dan menutup semua hutangnya. Alhasil, Barbara yang BU parah memutuskan untuk melakukan sesuatu kepada mereka agar dirinya bisa mencuri koper tersebut. Dan mari kita lihat kemampuan Barbara dalam memanipulasi benang.
Edan sekali bagaikan psikopat Jigsaw, dengan kecerdikannya Barbara berhasil membuat kedua korban COD saling menembak. Namun baru saja merasa senang, Barbara pun lupa jika ia harus membersihkan TKP terlebih dulu. Sontak Barbara pun panik saat satu jarum miliknya tidak ikut tertarik. Rupanya satu jarumnya tertinggal di tangan seorang pria berhelm SNI. Dan saat jarum ini sulit dicabut, Barbara yang mendengar kendaraan segera melintas memutuskan untuk memotongnya. Saat Barbara mencari potongan jarum, si helm yang ternyata masih hidup berusaha meraih pistolnya. Dirasa gak akan bener, Barbara yang tidak ingin mengotori tangannya memutuskan untuk membawa si helm pulang ke tokonya. Sesampainya di ruko, Barbara langsung menggunakan skill tali temali dan benang membenang untuk menyekap si helm di lantai atas. Dengan keahliannya, Barbara mampu membawa si helm bertubuh besar sampai di loteng. Di saat itu pula, si helm pun syok saat melihat kamar Barbara yang dipenuhi benang seperti sarang sapi dermen. Sesaat kemudian, setelah diayam-ayami seorang gadis, si helm mengungkapkan jika si pemilik koper ini akan segera datang untuk mengambilnya. Terlebih ia yakin jika dalam koper ini terdapat alat pelacak. Mendengar hal itu, Barbara langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas si helm berkata jika sebelum Barbara datang, dirinya telah gagal melakukan transaksi COD Uya haram dengan seorang anak mafia bernama Joshua. Setelah mengetahui hal tersebut, Barbara yang kepalang tanggung berniat membuat perangkap untuk menjebak si pemilik koper yang sebentar lagi akan datang.
Setelah persiapan matangnya selesai, Barbara langsung bersembunyi dan menunggu kedatangan si pemilik koper. Hingga saat hari menjelang maghrib, seorang pria datang untuk mengambil koper tersebut. My God, sungguh suwe. Rencana matang Barbara harus gagal karena pistol si Helm tidak ada pelurunya. Setelah menembak Barbara sampai mubui, si mafia ini langsung bersiap untuk menghabisi Barbara. Malang sekali. Barbara yang gagal dengan rencananya harus modar di tangan seorang mafia. Lantas si mafia langsung mengantongi uangnya. Barbara, it's strong for you. Choices. Perfect crime. Barbara, you'll do the right thing. Edan sekali, bagaikan memiliki haki Akagami no Sang. Rupanya kejadian tadi adalah bayangan Barbara jika ia mencuri koper tersebut. Dan kini Barbara memutuskan untuk menghubungi polisi. Saat teleponnya terhubung, pihak polsek meminta Barbara untuk menunggu di TKP sampai seorang petugas datang. Daita si goboy, dikira polisi kekar perkasa. Rupanya yang datang adalah seorang pulini alias polisi nini peot bernama Angel. Setelah mendengar keterangan Barbara, Ma Angel pun syok parah karena wilayahnya malah dijadikan tempat COD Uya Harom. Melihat kasus yang cukup serius, Ma Angel meminta Barbara untuk menjadi saksi dari kasus ini. 3, 2, 1. Your mother. Be here soon. Sesampainya di polsek, Ma Angel pun menyayangkan kenapa kejadian ini harus dilakukan oleh muda-mudi seperti mereka. Terlebih di negara Swiss, populasi anak muda sedang sulit hingga dirinya yang sudah tuir harus tetap menjalankan tugas sebagai pulini. Kemudian, Ma Angel langsung melakukan interogasi pada Joshua yang diduga sebagai pemilik uang dalam koper itu. Lantas Joshua yang gelagapan mengungkapkan jika sebenarnya ia malas mengikuti jejak kotor si bapak, di mana dirinya hanya ditugaskan oleh si bapak untuk COD-an. Namun si bapak yang tak ingin keluar duit malah memintanya untuk menghabisi si Helm yang bertugas sebagai kurir. Dan setelah rencananya gagal, Joshua merasa yakin jika si bapak yang bernama Hedson akan datang untuk menghabisi mereka semua. Namun setelah mendengar hal itu, bukannya bersiaga, Ma Angel malah berkata jika dirinya harus menikahkan dulu seorang pasangan expired. Sungguh edan, tidak hanya bekerja sebagai pulini, Ma Angel pun merangkap gawe sebagai penghulu. Meskipun sudah diperingatkan, Ma Angel meminta Barbara untuk menunggu sampai pernikahan ini beres. Sontak Barbara pun panik saat ia baru sadar jika tangannya pun ikut diborgol seperti maling. Takut keburu si bos mafia datang, Barbara yang mempunyai ide meminta si Helm untuk membuka gespernya yang diperpanjang menggunakan tali sepatu. Terlebih ia yakin dengan idenya ini Barbara bisa meraih kunci borgol di atas meja. Mendengar hal itu, si Helm yang tidak ingin modar langsung menurut. And Melvin, Edmund, Richard, people come together to spend. Di saat itu pula, dengan menggunakan benang dan jarum yang dimasukkan ke dalam kertas corong,
Si cerdik Barbara berniat melakukan sesuatu, namun sebelum menjalankan aksinya, Barbara meminta si Helm untuk memberikan setengah bagian dari uang transaksi. Meskipun cukup besar, si Helm tidak punya pilihan lain. Melvin, take... Fucking hell. Forward. GG sekali. Kemudian Barbara meminta Bobby menariknya secara perlahan. Sementara di ruang pernikahan, Grace yang akan menikah merasa kesal saat peniti di bajunya malah terlepas hingga melukai punggungnya. Melihat hal itu, Ma Angel malah menertawakannya. Not a bloody... Saat hodam Grace mulai keluar, Ma Angel pun teringat jika di ruang interogasi ada seorang ahli jahit yang bisa memasangkan kancing. Sesaat kemudian, Angel langsung membebaskan Barbara untuk memasangkan kancing. Melihat Kang Jahit ini adalah Barbara, jelas saja membuat Grace semakin kesal. Namun apa boleh buat, tidak ada pilihan lain. Mother could see you now. How you fellas doing? Saat kunci dipindahkan ke gantungan, Barbara yang tidak habis ide langsung memotong kabel CCTV guna melanjutkan aksinya. Meski kali ini cukup sulit, namun rencana mereka masih bisa dilakukan. Dan kini si Helm berusaha untuk menurunkan kunci dari gantungan baju. Akhirnya berkat perhitungan yang matang, mereka pun berhasil mendapatkan kunci tersebut. Tapi suenya, setelah melepas borgol di tangannya, si Helm yang culas malah berniat untuk kabur sambil membawa koper duit. Fuck, you need everything! Fuck. I got it. Di tengah kepanikan, Barbara langsung mencabut kabel CCTV untuk menghadapi Hudson. Terlebih sebentar lagi, bos mafia ini akan segera datang untuk menghabisi mereka. Di saat itu pula, seketika Angel pun panik saat seorang bapac mirip John Wick tiba-tiba datang menodongkan pistol. Setelah membuat ceker Angel pengkor, Hudson langsung menanyakan kemana si kurir membawa uangnya. Sambil menodongkan pistolnya, Hudson berkata jika ia tidak akan segan menghabisi Barbara. Di tengah situasi terdesak, Barbara melihat Ma Angel yang akan menyolokkan kabel hasil rakitannya. You're too good for my son? Is that what you're saying, Babs? Then what are you saying, Babs? What are you fucking... You gonna judge? Who are you judge? You think you can fucking gonna judge? Sungguh suwe, meski berhasil menyetrum Hudson sampai ke lenger, Barbara pun harus merasakan mules ekstrim setelah perutnya terkena tembakan dual pistol. Choices. You'll be on your own. Leave the Perfect crime. All police drive away. Barbara. You'll move on. What's in Setelah membayangkan dua cara kematiannya yang mengerikan, kali ini Barbara memutuskan untuk bersikap bodoh amat dan bergegas pergi meninggalkan si Helm dan Joshua.
Namun sepulangnya ke ruko, Barbara yang tidak ingin rukonya disita memutuskan untuk kembali ke TKP, kali aja dua pria tadi sudah modar. My God. Namun sekembalinya ke TKP, Barbara panik saat dirinya malah menjadi saksi penembakan yang dilakukan oleh Hedson. You pledge your undying love. Police notary and wedding. Sesampainya di Ojon's Resto, Barbara berusaha menenangkan diri di tengah keramaian. Akan tetapi, si mafia Hedson tetap membuntutinya sampai ke tempat ini. Hingga sesaat kemudian, Hedson yang tidak ingin Barbara menjadi cepu langsung mengancam Barbara agar jangan bertindak gegabah. Lantas saat pelayan restoran yang bernama Ichi datang, seketika ia pun heran saat melihat tangan Joshua yang mengalami pendarahan. Namun dengan intimidasinya, Hedson meminta Ichi untuk jangan ikut campur, mending buatin makanan termahal di restoran ini. Hingga sesaat kemudian, Hedson meminta Barbara untuk menjahit luka Joshua. Setelah Barbara ke WC, datanglah seorang pria bernama Oscar yang ingin bertemu dengan Barbara, di mana ia berniat menjahit beberapa lukisan bordir di selimutnya. Sementara di WC, Joshua berusaha menahan sakit ketika Barbara menjahitnya tanpa obat bius. Kemudian, Joshua pun mengungkapkan unek-uneknya pada Barbara. Terlebih dirinya tidak ingin meneruskan bisnis haram si bapak. Mendengar hal itu, Barbara mengajak Joshua bekerja sama untuk menghentikan kegilaan ini. Bersamaan dengan hal itu, Oscar yang menunggu Barbara seketika panik saat melihat bekas darah yang mengarah ke WC. Lantas setelah menjahit luka Joshua, Barbara langsung memberikan benang dan mengungkapkan rencananya untuk menghabisi Hedson. Sesaat kemudian, Barbara meminta Oscar untuk pergi menunggu di tokonya saja. Sekembalinya ke meja, Barbara yang akan memulai aksinya langsung memberikan kode pada Joshua untuk melakukan pengalihan. Di saat itu pula, Barbara langsung menggunakan skillnya untuk menghabisi Hedson. And did he fire his gun at you? Consider yourself. You're in this shithole diner. You sorry for lying about the deal. It's like hell. We'll do anything to hurt. Believe you me. Di tengah perbincangan, Hedson wik-wik meminta Joshua untuk menghabisi Barbara sebagai cara untuk menebus kesalahannya. Mendengar hal itu, Barbara yang panik langsung memutar lagu dari kotak jahitnya. It's time to stick with perfect rhythm. Oh, the sewing machine that comes to no good and never get out to play. And if I didn't have my soul, a battle is busy as the fuck. The needle and fix the shuttle and put in the clock. The sewing machine, the sewing machine, the sewing machine. Setelah membelitkan benangnya sambil berjoget, Barbara langsung memberikan benang yang telah ia kaitkan pada Joshua. Hingga sesaat kemudian, Grace yang kesal langsung menarik Barbara untuk memasangkan kancing di gaun pernikahannya. Saat Barbara keluar, Hedson meminta putranya untuk segera menghabisinya. Namun jelas saja, Joshua tidak mau untuk melakukannya. Have I never pulled the sewing machine? And he keeps his eyes on me. What? Oh, I never have kicked him, still remains a rest the needle and fix the shuttle and put in the clock. Oh, sewing machine is a girl friend.
Sungguh gege, berkat kecerdikan Barbara, Joshua pun berhasil menghabisi bapaknya yang kriminal. Di saat itu pula, Barbara pun merasa lega saat satu-satunya ancaman sudah dihabisi. Dirasa sudah aman, ia pun berniat untuk membawa pulang koper berisi duit milik Hudson. Menyadari hal itu, Joshua yang panik berusaha mengejar Barbara. Singkat waktu, Barbara pun tak bisa menahan haru saat kini usaha keluarganya tidak perlu disita pihak bank. My God, sungguh suwe. Rupanya dalam tumpukan uang itu terdapat bom C4 hingga meledakkan rukonya. Dan rupanya alasan Joshua mengejar Barbara adalah untuk memberitahukan keberadaan bom di dalam koper tersebut. You might say that this is what I need. Dan kini, Barbara pun tahu jika semua jalan yang ia pilih akan mengantarkannya pada sebuah musibah. Namun, ia belum mencoba sesuatu sesaat sebelum kancing Grace terlepas. Dan kini, Barbara berusaha menyelesaikan pekerjaannya sebaik mungkin, di mana ia yakin kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Hingga setelah menyelesaikan tugasnya, Barbara langsung bergegas pulang. Namun di tengah perjalanan seketika Barbara pun panik saat Hudson Wick menghentikan mobilnya untuk menanyakan jalan. Sontak Barbara pun semeringah saat Hudson memberikannya 3 gepok uang tutup mulut. Rupanya dari berbagai cara untuk mempertahankan usaha keluarganya, sebuah kancing akhirnya membawa Barbara mendapatkan happy ending. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, cukup menarik bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas di mana film ini mengisahkan tentang nasib yang akan ditempuh seseorang jika melakukan sebuah tindakan yang keliru. Namun siapa sangka butterfly effect-nya sungguh luar biasa, meski hanya berawal dari kancing yang copot tapi bisa mendapatkan happy ending. IMDb untuk film ini adalah 6,0 dan menurut Saka yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Seutoran 2024. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Saka yang. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.